Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gresinda Clarita Prima dengan NIM 2003102107. Saya Dia Valilana Tatsuma dengan NIM 2003102110. Saya dengan Putri Fadila Rahma dengan NIM 2003102113. Kami akan membahas tentang Koperasi. Lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah mengenai koperasi. Jadi pada awalnya itu dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi itu dimulai dari hasil usaha kecil yang tidak spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha itu terlepas dari penderitaan. Jadi koperasi di Indonesia itu pertama kali didirikan pada tahun 1895. Udah lama ya? Iya, udah lama banget. Di Leuwilang yang didirikan oleh Raden Ngabei Arya Widyatmojo atau yang disebut dengan Pati Purwokerto dan kawan-kawannya. Oh, begitu. Iya. Dan koperasi tersebut itu merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama The Purwokerto Home and Speak Bank der Industrie Voorhoofden yang berarti itu bank simpan pinjam para piai Purwokerto. Yang ditujukan untuk membantu mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terbebas dari utang. Setelah itu dikembangkan oleh the Workman Western Asisten Residen wilayah Purwokerto di Banyumas. Oh, begitu. Namanya keren ya. Kayak bule. Emang bule. Pantes namanya. Belanda. Iya betul ya. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang perkembangan koperasi. Jadi koperasi saat ini di Indonesia itu selalu mengalami peningkatan. Di Indonesia pada tahun 2021, koperasi itu mencapai 127.124 unit. Banyak banget kan? Ya. Banyak banget. Hal ini itu menunjukkan adanya perkembangan badan usaha koperasi. Koperasi di Indonesia sudah ada sejak tahun berapa tadi? Lupa. 2021. Mulai dari 2021 itu mengalami peningkatan terus sampai sekarang gitu. Dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi udah nyatu sama masyarakat. Nah, koperasi hingga saat ini terus berkembang dan menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Nah, seperti itu. Sorry banget ya agak belibet. Iya, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada beberapa manfaat dari koperasi ya. Jadi manfaat koperasi di bidang ekonomi: 1. Meningkatkan penghasilan anggotanya. 2. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. 3. Menumbuhkan motif berusaha yang berperi kemanusiaan. Yang keempat, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Dan yang kelima, terakhir, melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan efisien. Dan untuk manfaat koperasi dalam bidang sosial: 1. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan sejahtera dan juga tentram. Yang kedua, mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan. Seperti itu. Iya, dan yang ketiga, yang terakhir, mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dan semangat kekeluargaan. Jadi pengen itu. Ini ya, pinjam di koperasi ya. Kayaknya enak nih. Oke, lanjut, siapa nih? Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan di koperasi. Yang pertama itu, anggota itu harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua itu, koperasi melakukan analisis kelayakan walaupun dilakukan dengan sederhana. Apakah anggota ini itu layak diberikan pinjaman atau enggak? Terus kemudian kemampuan untuk melunasi itu dia tuh bisa atau tidak, dan permodalan dan jaminan. Yang ketiga itu pada saat transaksi di koperasi dilakukan dengan menggunakan akad. Setelah barang yang akan dijual kepada anggota tersebut, maka dilakukanlah akad jual beli dengan menyampaikan harga perolehan dan margin keuntungan yang diharapkan koperasi kepada anggota. Jadi harus ada perjanjian. Dan harus disetujui juga antara kedua belah pihaknya. Harus ada perjanjiannya ya. Iya. Oke, selanjutnya lanjut. Ini untuk pengalaman sebagai nasabah koperasi. Nah, kebetulan kita bertiga itu belum pernah ada yang simpan pinjam di koperasi. Jadi kita ambil intinya aja.
Setahu kita bertiga, dengan adanya koperasi itu menjadikan mayoritas nasabah atau masyarakat itu sangat terbantu, ya, terbantu dengan adanya pinjaman yang telah diberikan. Karena koperasi memang sistemnya meminjamkan, meminjamkan yang bisa dikembalikan, ada tahap waktunya untuk mengembalikan. Jadi sangat membantu masyarakat yang kekurangan seperti itu. Nah, seperti ini nih logonya Koperasi Indonesia. Kalian harus tahu logonya seperti ini. Oke, lanjut, aku mau tanya nih, kan kita udah membahas, aku pengen tanya, apa aja sih masalah yang sering muncul di koperasi simpan pinjam? Oh, jadi kalau biasa yang sering muncul di koperasi itu biasanya pinjaman yang gagal bayar kan. Oh iya, betul sampai pihak koperasinya berantem ya. Ya, sering itu aku tahu. Jadi konflik. Ya, terus apa lagi? Di situ pinjaman yang fiktif. Oh, pinjaman fiktif. Oke. Terus apa lagi? Biasanya banyak kecurangan. Nah, jelas tuh banyak penipuan. Banyak banget itu, dan pencucian uang. Wah, iya. Berarti yang paling Berarti memang namanya koperasi itu pasti ada plus minusnya ya, apalagi sama nasabah kan sifatnya beda-beda kayak gitu. Oke, lanjut. Oh iya nih teman-teman, aku juga mau tanya nih, bagaimana sih solusi nasabah koperasi yang tidak membayar dengan tepat waktu? Oh, seperti itu. Gagal membayar ya sampai sana. Setahu aku itu diadakan penjadwalan ulang, terus habis itu persyaratan kembali, habis itu ada penataan kembali juga. Nah, selebihnya itu pihak koperasi dan nasabah yang tahu. Oh, jadi ada 3 cara itu tiga ya? cara itu. Solusi. Oke, udah selesai. Oke, diskusi kita hari ini udah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.